Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Agustina dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan program MPI Matrix Multiplication yang sudah saya buat. Sebelumnya ke konsepnya terlebih dahulu. Untuk perkalian matriksnya sendiri, saya mengadaptasi konsep perkalian matriks yang sudah dibuat sebelumnya pada materi multithreading, di mana setiap node bertanggung jawab atas perhitungan setiap baris matriks. Kalau sebelumnya setiap thread, di sini sekarang berfokus pada setiap node. Misalnya di sini ada 3 node. Nah, maka nanti si setiap node ini akan bertanggung jawab atas perkalian satu baris matriks di matriks A gitu ya. Satu baris di matriks A, dia akan bertanggung jawab perkalian sebaris ini yang nanti akan dikalikan dengan kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4 di matriks B gitu. Nah, untuk pembagian setiap barisnya yaitu seperti ini. Ada row per node yang didapatkan dari jumlah baris di matriks A dibagi jumlah node yang tersedia gitu. Jadi nanti misalnya ada 3 node dan di sini matriks A ada 4 baris, maka 4 dibagi 3 gitu. Jadi satu node tanggung jawab dari setiap node ini. Nah, terus satunya lagi gimana gitu. Nah, satunya lagi biasa disebut extra row gitu. Eh, Extra row ini didapatkan dari jumlah baris dimodulus dengan jumlah node yang ada gitu. Yang nanti hasilnya kan satu gitu. Nah, extra row-nya siapa yang ngerjain? Yaitu uh, node dengan ID yang kurang dari extra row atau nanti di MP kan disebutnya rank gitu ya. Nah, rank yang kurang dari extra row misalnya rank 0, node 1, rank 1, node 2, rank 2, node 3 gitu kan. Nah, berarti kan rank 0 kurang dari extra row-nya 1 kan. Nah, berarti yang selama rank yang kurang dari extra row itu akan mendapat tambahan satu baris sebagai tanggung jawab dia gitu. Jadi nanti uh, node satu mengerjakan dua baris, node 2 mengerjakan satu, node 3 mengerjakan satu baris gitu. Nah, nanti kemudian setelah didapatkan itu akan dibagi-bagi ke setiap node-nya untuk dilakukan perhitungan di lokalnya masing-masing. Dan kemudian nanti setelah selesai akan digabungkan. Seperti itu. Nah, konsep ini tuh saya mendapat referensi dari Geeks for Geeks. Namun tidak ada algoritma khusus yang saya gunakan. Untuk konsepnya mungkin seperti itu. Nah, untuk kodenya. Nah, untuk implementasi kodenya di sini saya untuk matriksnya itu menggunakan file CSV langsung gitu ya. Jadi di sini di kodenya saya membuat fungsi read dan write hasil matriksnya setelah perhitungannya nanti gitu. Nah, di sini saya define dulu max dimensi dari si matriksnya itu 1000, yang dimana ini bisa menghitung sampai 1000 kali 1000 perkalian matriks gitu ya. Ini saya inisiasi global matriks A, B, dan C sebagai hasil. Kemudian ini ada matriks lokal A dan lokal C yang digunakan untuk perhitungan MPI-nya gitu. Nanti antar tiga node itu menghitungnya di sini gitu, di lokal A dan di lokal C. Ini ada fungsi read-nya, membaca dari file CSV. Kemudian ada write-nya untuk menyimpan hasilnya nanti. Nah, ini untuk main-nya. Ini ada rank size yang digunakan untuk MPI, rank digunakan untuk mencari tahu node apa saja yang tersedia atau proses apa saja yang tersedia yang bisa digunakan gitu kan. Dan size juga jumlah proses yang akan digunakan berapa gitu. Ini ada validasi. Kemudian ini juga ada validasi ukuran. Di sini kan dibaca dulu matriks satu, matriks A dan matriks B-nya, kemudian divalidasi karena matriks kan perkalian matriks kolom di matriks A harus sama dengan baris di matriks B atau sebaliknya. Pokoknya harus seperti itu. Nah, kemudian di sini dilakukan broadcast dimensi matriks ke seluruh proses gitu yang tadi ini, yang matriks A row-nya berapa, kolomnya berapa, dan yang B kolomnya berapa gitu. Nah, ini untuk yang ini dilakukan broadcast matriks B secara keseluruhan ke semua proses. Karena kan tadi kan konsepnya yang dibagi-bagi itu kan matriks A-nya. Namun si matriks B-nya tuh tidak dibagi-bagi gitu karena dipakai oleh semua node-nya. Jadi matriks B-nya secara penuh di broadcast ke setiap node yang ada gitu. Nah, kemudian ini ada penentuan yang tadi nilai tanggung jawab setiap node-nya berapa, terus extra row-nya berapa, dibagi-bagi kemana di sini. Nah, di sini juga dibagikan ke setiap node yang ada. Ini untuk yang rank 0 atau node pertama gitu ya. Kemudian di copy ke lokalnya sendiri. Nah, ini untuk yang selain rank 0 gitu ya. Nah, setelah itu di sini dimulai waktu eksekusi.
dan di sini dilakukan perkalian di setiap lokal node-nya. Setelah dilakukan perkalian, kemudian digabungkan ke matriks C untuk disimpan dan eksekusinya di stop di situ. Kemudian dibuatkan file CSV-nya, dan saya juga melakukan print di konsol untuk matriks dan waktu eksekusinya. Oke, itu untuk kode matrix multiplication-nya. Selain itu, saya juga ada Docker file-nya di sini. Di sini ada instalasi paket-paket yang diperlukan, seperti SSH dan sebagainya, patch-nya, dan lain-lain gitu. Kemudian di sini ada konfigurasi SSH-nya, membuat user dan sebagainya. Kemudian ini ada work directory-nya yang digunakan yaitu app. Di sini saya copy seluruh file yang dibutuhkan ke Docker. Kemudian saya juga mengcompile file C yang tadi sudah dibuat. Dan di sini menjalankan entry point.sh yang berisi membuat SSH key gitu yang dibutuhkan untuk komunikasi antar node-nya gitu. Dan setelah dibuat, di copy ke setiap node yang ada. Selain itu ada Docker Compose juga. Di sini saya membuat 3 node dengan IP static. Oke, mungkin langsung ke tahapan untuk instalasi program yang sudah saya buat gitu. Nah, di sini saya membuat semacam tutorialnya gitu ya. Yang pertama, Docker Compose build dulu. Oke, setelah di build, kita aktifkan. Nah, setelah itu, karena tadi kan di entry point.ssh sudah tergenerate SSH key dan juga dikopikan ke setiap node, itu kan seharusnya sudah bisa langsung SSH gitu ya. Nah, di sini kita coba cek dulu ke, misalnya masuk ke node 1. Nah, di sini cek dulu aja kalau misalnya kita masuk ke mp user. Nah, di sini jika memang sudah ada SSH key-nya, maka ini udah ada ya. Kalau belum, mungkin bisa ikuti langkah ini. Nah, dari sini sampai sini untuk melakukan pembuatan SSH key dan di copy ke setiap node-nya gitu. Nah, jika sudah ada, kita langsung saja ke mp user-nya, kemudian ke directory app-nya. Nah, di sini kalau kita ls, nah di sini bisa dilihat ya ada file-file yang tadi sudah saya kopikan dan juga ada yang kode C yang sudah di-compile di sini. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan dulu matriks yang saya gunakan gitu. Nah, di sini tuh ada matriks A berukuran 3x2. Ini ada 2x3 untuk yang tingkat mudahnya gitu. Kemudian di sini ada saya menggunakan matriks ukuran 100x100 yang semua elemennya satu gitu ya, untuk mempermudah saya mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini untuk yang 1000x1000, semua elemennya juga satu gitu. Saya menggunakan .py Python untuk mengenerate-nya gitu. Nanti kita bisa bandingkan juga hasil yang dari program yang saya buat apakah sudah sesuai atau belum dengan kode Python ini gitu. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya udah tuliskan juga cara penggunaannya. Nah, ini. Oh ya, jika di sini, jika misalnya dijalankan, terus belum bisa gitu, gagal membuka, itu karena di sini akses filenya, mp usernya belum mendapatkan akses untuk mengakses file tersebut gitu. Jadi nah di sini kita jalankan dulu, baru kemudian masuk lagi ke mp user. Nah, ke cd app lagi, dan baru di sini kita jalankan. Nah, karena saya tadi membuatnya 3 node, jadi di sini saya menggunakan 3 node juga. Nah, ini dia ya. Hasilnya seperti ini dan waktunya 0,0114. Bisa kita lihat bandingkan dengan yang hasil oleh Python. Nah, ini 28 21 32 32. Kalau yang tadi 28 21 32 22 sama ya. Hasilnya sama ya. Nah, kemudian untuk yang matriks 100x100. Nah, ini hasilnya semuanya 100 dan waktunya 0,0106. Nah, sekarang kita bandingkan yang di sini. Lihat di sini. Nah, ya, sama 100 semua. Kemudian yang terakhir untuk matriks 1000x1000. Ya, ini hasilnya sudah kesimpan di result matrix dengan waktu 2,3530 detik. Ya, sama ya, isinya 1000 sebelum. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait message passing interface matrix multiplication yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.